Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman. Bapak Ibu, kita akan bahas surat dari teman kita, Ibu Rela di Yogyakarta. Jadi Ibu Rela ini curhat menceritakan histori pinjamannya di sebuah bank pemerintah. Jadi beliau awalnya pinjam hanya 30 juta atas nama suaminya untuk usaha dagang onderdil aksesoris mobil gitu kira-kira. Kemudian karena pinjamannya lancar, kemudian naik lagi menjadi 100 juta dengan jaminan BPKB ya. Nah, uang 100 juta itu karena hanya top up, jadi dia nggak terima 100% 100 juta, tapi hanya terima sekitar 60 juta saja. Sebagian untuk menambah modal dagangan dan sebagian katanya dititipkan di sales onderdil kendaraan yang biasa dia ambil buat kulaan gitu ya. Nah, karena dia sudah biasa dengan sales itu, sudah kenal 9 tahun lamanya, dia sangat percaya dengan sales itu sehingga dia terbiasa menitipkan uang. Jadi bukannya dia utang barang, malah dia titip uang. Nanti setiap saat dia butuh, nanti tinggal order, nanti barang dikirim. Nah, suatu ketika di bulan Juli tahun 2023, si sales ini nggak bisa dihubungin. Dicari sana kemari nggak ketemu, info dari sales-sales yang lain juga tidak diketahui keberadaannya. Nah, singkat cerita, yang bersangkutan ketipu, uangnya dibawa lari. Nah, padahal uang yang dititipkan pada sales itu cukup banyak gitu, karena dia terbiasa kalau terkumpul uang dititipkan langsung ke sales agar sewaktu-waktu minta barang mudah gitu ya, dia nggak merasa punya utang, bahkan malah ngutangi. Nah, ternyata qadarullah amanah itu disalahgunakan sehingga malah dibawa lari sama salesnya. Nah, dalam keadaan kebingungan dengan modal dagangan yang habis, sementara uang dagangan yang dibawa lari sama salesnya gitu, sehingga dia beriktikat datang ke bank tersebut ya. Saat itu pinjaman masih lancar, masih baik-baik saja. Kemudian dia datang ke pimpinan bank tersebut, disampaikan bahwa saya baru saja ketipu, ceritanya begini. Nah, apa yang didapatkan itu di luar harapannya ya, di luar perkiraan. Justru dia malah disalahkan, malah kemudian dia mendapatkan teror psikologi gitu. Malam hari di WA dikirimin video-video yang isinya seperti menyalahkan dia, seolah-olah dia tuh banyak menipu orang, banyak dosa dan seterusnya. Jadi mentalnya itu down gara-gara cara-cara penagihan mantri dan cara-cara petugas tersebut ya. Nah, pada akhirnya dia memang bisa mengangsur, tapi tidak bisa menutup tunggakannya. Nah, dia konsultasi ke saya gitu, Pak, ini apa yang harus saya perbuat, sementara tekanan begitu dahsyat, bahkan tekanannya kalau saya tangkap itu sudah seperti tekanan DC pinjol ya, bukan seperti petugas bank secara umum gitu, mempermalukan, kemudian membuka aibnya ke tetangga, menceritakan permasalahannya ke ibu mertua dan seterusnya, sehingga mental ibu ini semakin jatuh gitu. Nah, kemudian dari diskusi dengan kami dapatkan ternyata beliau ini pinjamannya hanya dengan menggunakan jaminan BPKB, dan menurut beliau BPKB-nya juga tidak dilakukan pengikatan fidusia. Setelah dilakukan cek lewat fidusia online itu ternyata jaminannya tidak diikat dengan fidusia. Ya, saya bilang kewenangan eksekutorial kreditur atau dalam hal ini bank ataupun leasing itu adalah kewenangan untuk mengeksekusi ketika kreditnya macet ya. Nah, sedangkan
ibu ini kalau menurut informasi yang saya dapat, pinjamannya dengan jaminannya nilainya imbang gitu. Nilainya imbang. Sehingga kalaupun ibu ini mengikhlaskan kendaraannya ditarik, maka sebenarnya selesai, sudah lunas gitu. Sedangkan beliau ini merasa bahwa saya masih punya etikat baik dan saya sanggup melunasi, tapi sabar karena saya juga sedang menjual aset gitu. Nah, tapi karena tekanannya yang luar biasa bukan membuat dia semangat untuk membayar utang, malah dia semakin down dan berpikirnya sudah tidak bisa rasional lagi. Artinya dia tidak mampu memikirkan apa yang harus saya perbuat. Sedangkan keinginan bank untuk restrukturisasi pun sekarang sudah diikuti, diturutin. Padahal dulu pada saat awal-awal dia tertipu, saat pinjaman masih lancar, dia datang minta untuk restrukturisasi, nggak dikasih. Malah sekarang banknya yang minta restrukturisasi dan oleh beliau juga disetujui gitu. Jadi Bapak Ibu, restrukturisasi itu lebih banyak kebutuhan di pihak bank, ya. Restrukturisasi itu sebenarnya hanya menambah beban nasabah. Seolah-olah Bapak Ibu diringankan dengan cara angsurannya diperkecil. Tapi sebenarnya itu menambah beban karena bisa jadi kreditnya diperpanjang, maka bunganya pun menjadi bertambah lebih besar. Atau mungkin juga yang dibayarkan itu tidak mengurangi beban kredit yang awal gitu. Jadi hanya membayar bunga restrukturisasinya saja, sedangkan bunga tertunggak dan pokok tertunggaknya tidak terbayarkan walaupun Anda setiap bulan bayar. Jadi tiap bulan yang Anda bayarkan itu hanya untuk membayar bunga restrukturisasi. Itu terjadi di saat-saat kemarin restrukturisasi saat adanya pandemi. Jadi memang restrukturisasi itu jangan diminta, ya, jangan diminta, karena pada akhirnya pada saat Bapak Ibu menunggak dan keadaannya memburuk, tunggakannya semakin besar, maka dengan sendirinya restrukturisasi itu akan ditawarkan, akan diminta oleh bank, karena bank berkepentingan agar kredit Bapak Ibu yang memburuk itu bisa diperbaiki menjadi kualitas kredit lancar lagi. Jadi seperti itu ya. Nah, ini juga pelajaran buat Bapak Ibu. Kalau ada masalah dengan bisnisnya, jangan buru-buru disampaikan ke pihak bank. Karena yang terjadi bisa anti klimaks ya, nggak sesuai yang diharapkan. Dan ini memang konyol ini pegawai banknya konyol ya. Harusnya pegawai bank itu ketika mendapatkan keluhan, mendapatkan masukan keadaan bisnis nasabah yang sedang bermasalah, harusnya dia sebagai konsultan, bahkan kalau bisa mencarikan solusi lagi. Bahkan kalau diperlukan, dia restrukturisasi dengan penambahan modal baru gitu. Kalau memang dimungkinkan, apalagi kalau dari ceritanya yang lalu pinjamannya lancar gitu. Dan saat ini restrukturisasi itu murni hanya untuk keuntungan bank. Padahal restrukturisasi itu bisa segala cara dalam rangka untuk menyehatkan kembali nasabahnya, itu namanya restrukturisasi. Jadi bisa perpanjangan jangka waktu, bisa penurunan suku bunga, bisa penurunan angsuran, bisa penundaan pembayaran pokok, dan segala sesuatunya. Bahkan bisa juga menambah modal usaha baru kalau memang diperlukan. Nah, kalau kasus ibu tadi menceritakan keadaannya, dia bilang modal saya habis, uang saya dibawa kabur sama salesnya, sementara dagangan saya kosong gitu. Kalau memang bank itu melihat bahwa ini adalah peluang yang baik, sementara dia juga belum menunggak, harusnya ditambah, malah disuntik modal baru. Restrukturisasinya adalah penambahan modal baru disertai perpanjangan jangka waktu, sehingga diharapkan ibu ini usahanya tetap lancar, tetap bisa membayar sesuai kemampuan dan tidak menunggak. Nah, kalau seperti ini kan konyol. Akhirnya dia malah depresi, usahanya juga semakin kocar-kacir karena dia lebih banyak sering berobat ke rumah sakit jiwa ya. Tadi dia sempat sampaikan bahwa sampai dia mengalami gangguan kejiwaan, harus berobat ke dokter jiwa gitu kan, kasihan itu ya. Jadi memang begitulah kondisinya saat ini Bapak Ibu. Kalau nggak perlu, nggak usah ngomong tentang keadaan Ibu Bapak.